Halo sahabat Sufisem, ketemu lagi sama aku Evi Natalia yang di video kali ini aku bakal bahas tentang sistem hormonal. Nah, emang apa sih sistem hormonal itu atau apa sih hormon itu? Hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hormon yang berarti menimbulkan atau membangkitkan gairah. Nah, sistem hormonal adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui hormon secara lambat. Dan FYI, sistem hormonal ini yang biasa kita tahu dengan nama sistem endokrin. Lalu gimana sih bentuk hormon itu? Nah, hormon sendiri berbentuk seperti bahan kimia yang disekresikan oleh sel ke dalam darah untuk dibawa ke sasaran yang jauh. Nah, lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam tentang sistem hormonal, yaitu karakteristik dan fungsi hormon. Yang pertama tentang karakteristik dari hormon. 1. Hormon itu disekresikan oleh satu atau sekelompok sel, di mana hormon diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar endokrin atau sel-sel khusus dalam jaringan tubuh. Lalu yang kedua, karakteristik hormon adalah menimbulkan efek pada konsentrasi yang sangat rendah. Meskipun hormon dihasilkan dalam jumlah kecil, pasti akan memiliki efek yang signifikan pada sel-sel targetnya. Lalu yang ketiga, ada ditransportasikan ke sasaran yang jauh, di mana hormon bekerja secara endokrin yang berarti mereka dilepaskan ke dalam aliran darah dan diangkut ke seluruh tubuh yang jauh. Lalu yang keempat, itu hormon harus dibawa oleh darah menuju sel sasaran yang jauh tadi, di mana hormon tidak dapat berpindah sendiri ke sel-sel target. Mereka harus naik kendaraan. Naik kendaraannya itu adalah sirkulasi darah. Lalu yang terakhir, karakteristik dari hormon sendiri adalah sulit untuk diperlihatkan, di mana hal ini dibuktikan dalam pengamatan atau eksperimen langsung yang dilakukan untuk melihat hormon sendiri. Lanjut ke dalam fungsi penting dari hormon dalam sistem endokrin. Fungsi penting ini bisa secara umum itu ada 5. Yang pertama seperti memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh, lalu ada memacu reproduksi, lalu ada mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, lalu yang keempat ada mengatur tingkah laku, dan yang terakhir itu menunjukkan betapa pentingnya hormon dalam mengatur dan mempertahankan berbagai fungsi biologis dalam tubuh manusia. Next, kita selanjutnya akan membahas tentang kelainan akibat ketidakseimbangan hormon. Karena hormon itu sangat penting, maka pasti ada kelainan-kelainan jika hormon yang dimiliki oleh manusia itu tidak seimbang. Yang pertama ada hormon hipofisis yang sangat penting bagi tubuh manusia. Jika ini tidak seimbang hormon hipofisis tersebut, maka akan menghasilkan kelainan seperti dwarfisme. Yang maksudnya dwarfisme ini kekurangan hormon hiposekresi, kekurangan hormon pertumbuhan, seperti ciri-cirinya orang yang bertubuh pendek atau dia proporsi tubuhnya tidak normal. Nah, itu. Lalu ada hormon tiroid yang kalau kekurangan atau ketidakseimbangan daripada hormon tiroid maka mengakibatkan kelainan seperti Graves disease, lalu ada kretinisme yang biasa kita sebut kerdil, lalu ada myxoedema atau myxedema. Lalu ada hormon paratiroid yang kalau hormon paratiroid tidak seimbang maka akan menjadi kelainan seperti hiperparatormon, lalu ada hipoparatormon, ada hiper dan ada hipo, begitu. Yang maksudnya adalah kalau hiper itu kelainan pada tulang, lalu kalau hipo itu gejala kekejangan otot. Lalu ada hormon pankreas, kalau tidak seimbang akan menjadi kelainan seperti diabetes.
diabetes yang pasti dikenal oleh semua orang ya, entah diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2. Lalu yang kelima ada hormon adrenal. Hormon adrenal kalau nggak seimbang akan mengakibatkan kelainan pada Cushing syndrome, lalu ada Addison disease. Lalu selanjutnya ada kelenjar gonad. Kalau kelenjar gonad nggak seimbang akan ada hipogonadisme. Apa hipogonadisme? Gangguan dalam proses reproduksi manusia. Lalu yang terakhir ada kelenjar timus. Kalau timus itu nggak seimbang kelenjarnya, maka akan mengakibatkan kelainan penyakit seperti hipoplasia. Lalu ada timus, ada hiperlasitimus, ada kista timus, dan timoma. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan di dalam video singkat ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih, sampai jumpa di video YouTube lainnya.